Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, yuk kita games terlebih dahulu nih. Kalian sebutkan warna ya, bukan tulisannya, akan tetapi warnanya. Perhatikan dengan saksama. Contoh, ini apa? Pink. Akan tetapi sebetulnya itu orange. Kan tadi dibilang perhatikan warna bukan tulisannya. Lalu ada ungu. Akan tetapi tulisannya biru. Oke, kita mulai sekarang. Ready? Jawab dengan yang benar ya. Nah, pembelajaran tadi mengenai Nah, teman-teman, dari games tadi mengenai tentang konsentrasi kita dalam belajar. Ada nggak di antara teman-teman yang salah menyebutkan tadi? Oke, langsung saja ya. Yang pertama, pengertian dari konsentrasi. Konsentrasi itu merupakan pemusatan perhatian kita terhadap suatu hal atau pemusatan pikiran kita terhadap suatu hal. Atau artinya sama aja dengan keadaan khusus seseorang terhadap sesuatu. Nah, ketika kita sedang memperhatikan sesuatu, tentunya kita akan berkonsentrasi agar materi tersebut dapat kita pahami dengan baik. Nah, kalau konsentrasi belajar, perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai. Atau konsentrasi belajar yaitu perhatian kita untuk memperhatikan guru yang sedang memberikan materi di kelas, sehingga kita mengerti dengan materi yang diajarkan. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. Yang pertama, motivasi yang diperoleh. Yang kedua, keinginan atau ketertarikannya terhadap sesuatu. Contoh, ketika kita ingin memahami materi A yang sulit untuk kita pelajari sendiri, tentunya kita akan benar-benar berkonsentrasi mengetahui materi tersebut sehingga kita akan menyerap informasi dengan mudah dan juga kita dapat mengerti. Yang ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Contohnya, ada seorang guru yang tidak menginginkan kalian dapat nilai 6 di pelajarannya. Atau ketika kalian mendapatkan 6, maka kalian tidak diperizinkan untuk remedial tentang pelajaran tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan tekanan seperti itu, tentunya pasti kita akan menaruh konsentrasi kita untuk belajar dengan benar. Lalu ada keadaan psikis, fisik, emosional, dan juga pengalaman. Lalu tingkat kecerdasan yang dimiliki.
dan juga lingkungan sekitar. Biasanya ketika di kelas tentunya ada saja teman kita yang bercanda, berisik, bermain handphone, kejar-kejaran, gendang-gendang meja, atau juga yang ingin mengajak kita mengobrol. Nah, kalau kita sedang fokus atau konsentrasi dengan materi tersebut, tentunya hal-hal tersebut menjadi gangguan yang besar bagi diri kita, dan kita menjadi tidak konsentrasi lagi dalam memahami materi yang diajarkan. Apalagi nih, kalau kita tipikal orang yang meladeni teman kita, tentunya konsentrasi kita benar-benar akan buyar. Nah, penyebab kurangnya konsentrasi. Yang pertama, karena lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Kalau kita tidak memiliki minat atau motivasi yang kuat dalam pelajaran tersebut, tentunya kita akan malas untuk berkonsentrasi mengenai materi tersebut. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan juga dendam. Nah, yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, seperti yang saya contohkan tadi. Yang keempat, kondisi kesehatan jasmani. Nah, ketika kita merasa diri kita sedang tidak baik, tentunya kita juga akan sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Yang lima, bersifat pasif dalam belajar. Nah, kalau misalkan nih, kita pasif banget dalam belajar, nah, kita juga akan kurang konsentrasi. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat dari konsentrasi itu? Yang pertama, kita akan lebih mudah dan cepat menguasai materi yang diajarkan oleh guru kita. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Yang ketiga, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kalau misalkan kalian berkonsentrasi, tentunya guru kalian juga akan lebih mudah dalam memberikan materi yang diajarkan. Coba deh, kalau misalkan nih kalian gak konsentrasi nih dalam belajar, tentunya guru kalian juga akan menjadi lebih sulit untuk memberikan materi yang ingin ia ajarkan. Lalu, ada juga tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Lalu juga, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Nah, kalau misalkan kita sama-sama berkonsentrasi antara satu sama lain, pasti suasana di kelas kita tidak bising, tidak berantakan, dan juga tidak ribut. Cara meningkatkan konsentrasi. Yang pertama, kesiapan belajar. Nah, sebelum melakukan aktivitas belajar, tentunya kita harus dalam kondisi yang fresh. Karena untuk melakukan belajar, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kondisi fisik dan juga psikis. Nah, kondisi fisik ini kita harus bebas dari gangguan penyakit. Nah, diri kita tidak boleh dalam keadaan yang lemah, karena biasanya kalau kita sedang dalam keadaan yang lemah, tentunya konsentrasi belajar kita akan mengurang, dan juga kurang gizi dan rasa lapar. Coba deh teman-teman, biasanya nih kalau menuju waktu jam istirahat atau menuju waktu jam pulang sekolah, pasti kalian sering kan merasa konsentrasi belajar kalian itu langsung buyar karena rasa lapar dan cepat-cepat ingin pulang. Lalu ada kondisi psikis. Nah, harus terbebas dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional. Contohnya dari rasa cemas,
kecewa, patah hati, iri, dan juga dendam. Lalu ada lingkungan yang kondusif. Nah, agar kita dapat berkonsentrasi dalam belajar, dalam memahami materi-materi yang diberikan oleh guru kita ataupun mengulang pembelajaran kita di rumah, tentunya lingkungan belajar kita harus kondusif agar hasil belajar kita itu optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih, yang tentunya juga yang nyaman untuk kita belajar. Belajar aktif. Nah, kalau kita merasa kurang mengerti dengan materi yang diberikan oleh guru kita, maka kita harus mengembangkan pola belajar aktif, yang artinya kita harus berani untuk bertanya kepada guru kita ataupun kepada teman kita yang menurut kita teman kita memang mengerti tentang materi tersebut. Kita harus membuang tuh rasa malu kita dan juga rasa takut kita kepada guru, karena guru juga tidak akan memberikan hukuman kepada kita yang proaktif dalam belajar atau yang bertanya ketika merasa memang sulit, malah guru akan merasa senang. Lalu ada perlu menyegarkan pikiran. Nah, teman-teman, ketika kita sedang belajar, tentunya terkadang kita merasa jenuh kan, merasa jenuh untuk belajar. Apalagi kalau yang materi tersebut emang benar-benar sudah sulit untuk kita pelajari atau kita pahami. Nah, kalau misalkan nih hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kalian untuk terus melanjutkan belajar. Karena kalau kalian paksakan, itu akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga kalian akan menimbulkan antipati untuk belajar. Rasa yang benar-benar malas untuk belajar. Nah, kalau kalian merasakan hal jenuh dalam belajar, cobalah kalian menyegarkan atau menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Nah, tapi jangan kebablasan ya teman-teman, kecuali kalau waktu belajar kalian emang sudah selesai. Nah, karena kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kita kembali fresh, maka kalau sudah fresh, kita dapat melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Nah, itu saja teman-teman materi hari ini. Saya harap kalian dapat memahami materi tersebut dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.